Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dina wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita sehingga kita bisa memahami, kita bisa meresapi, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar teori atau retorika sesaat. Hadirin yang Allah muliakan, yang juga harus kita camkan bahwa marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa kembali meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, karena dengan bersyukur itulah, kita bisa mendapatkan tambahan kenikmatan. Kita bisa mendapatkan tambahan iman. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih, kata Allah. Azabku sangat pedih. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita memperkuat syahadatain kita. Kita yakini bahwa hidup kita adalah hidupnya seorang hamba, bukan hidup seorang bos, bukan hidupnya seorang kaya, bukan hidup orang yang terkenal dan punya popularitas, tapi hidup seorang hamba yang syiarnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu. Tidak boleh ada kesyirikan. Tidak boleh ada kesyirikan. Hadirin Allah muliakan, maka marilah kita tanamkan itu dan ingatlah bahwa kita adalah umat seorang nabi, seorang rasul, rasul terbaik, rasul terakhir, Rasulullah SAW. Maka ikutilah beliau dan bersalawatlah kepada beliau dan ucapkan salam kepadanya sallallahu alaihi wasallam alaihi. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, kembali bersama salah satu buku terbaik yang ada di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan kita masih berada di bab mubadarah, hadis yang kelima. Hadis Anas
bin Malik radhiyallahu taala an. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. An Anas radhiyallahu taala an, dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Kita langsung saja ke terjemahannya biar saya membacakan bahasa Arabnya. Pada perang Uhud, ya, hadis ini tentang sebuah kejadian yang terjadi di perang Uhud. Di perang Uhud, hadirin Allah muliakan. Apa yang terjadi? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhud. Beliau memegang atau mengambil sebilah pedang. Nabi kita mengambil sebilah pedang di perang Uhud. Lalu beliau membuat sebuah pengumuman sekaligus pertanyaan kepada para sahabat yang hadir pada saat itu. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Sangat dalam. Beliau katakan, "Man ya'khudhu minni hadha?" Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Hadirin Allah muliakan. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum mendengar pertanyaan tersebut, dan hadirin yang Allah muliakan, mereka semua mengulurkan tangannya. Mereka semua angkat tangan. Saya ya Rasul. Semua mereka. Sebagaimana diceritakan Anas bin Malik. Hadirin Allah muliakan. Tahu apa maksudnya jemaah? Ini pedang ditawarkan ketika perang Uhud. Jadi dipastikan bukan untuk dikoleksi. Bukan untuk dikoleksi atau dipajang di dinding. Bagus juga nih pedang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Ini terjadi di perang Uhud. Artinya siapa yang mau menggunakan pedang ini pada peperangan hari ini? Siapa yang mau? Dan semua mengangkat tangan.
fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqulu ana. Dan mereka seraya menyampaikan, berteriak, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Ketika semuanya merespon, semuanya mau, semuanya mengatakan saya, maka Nabi SAW melemparkan pertanyaan kedua. Faman ya'khudhuhu bihaqqih. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya? Fa'ajjamal qaum. Maka begitu pertanyaan kedua dilemparkan oleh Nabi SAW, semua diam. Suasana hening. Tidak ada lagi suara yang berlomba, saya, dan saya. Seketika itu juga suasana menjadi hening, jamaah sekalian. Diamlah seluruh para sahabat. Faqala Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, di tengah keheningan itu tiba-tiba terdengarlah suara seorang sahabat mulia yang dikenal dengan nama Abu Dujana, Sammak bin Harash. Hadirin yang Allah muliakan, suara itu memecahkan keheningan. Dengan penuh keyakinan, Abu Dujana mengatakan, ana akhudhuhu bihaqqih. Saya akan mengambilnya dengan haknya. Saya akan mengambil pedang itu. Fa'akhadahu. Lalu Nabi memberikan pedang itu ke Abu Dujana. Maka diambillah pedang itu, dan Abu Dujana membuktikan ucapan beliau. Beliau gunakan untuk menghadapi orang-orang musyrik Quraisy yang mendatangi mereka untuk membunuh mereka. Abu Dujana gunakan itu dengan begitu luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang penuh dengan hikmah. Pelajaran pertama, jamaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang salah satu kejadian yang terjadi di perang Uhud, ketika Nabi SAW menawarkan sebuah kesempatan. Nabi kita SAW orang yang sangat fair, hadirin. Beliau nggak pilih kasih. Beliau tawarkan
di depan umum, di tengah-tengah khalayak, di tengah-tengah publik. Siapa yang mau mengambil pedang ini? Nggak ditutup-tutupi, nggak main belakang, semua orang bisa menyaksikan. Hadirin Allah muliakan, dan itulah yang hendaknya kita teladani. Beliau kasih kesempatan untuk semua pihak memiliki peran. Beliau berikan kesempatan ke semua pihak untuk meraih prestasi. Beliau dekat dengan nama-nama besar para sahabat, tapi beliau nggak kasih pedang itu, ini buat kamu ya, enggak. Siapa yang mau mengambil pedang ini? Itu yang ditawarkan. Fair. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kesempatan kepada umatnya untuk beramal soleh, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terdepan, dengan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk dipandang oleh manusia. Tapi itulah Nabi kita SAW. Siapa yang mau ngambil? Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan, secara jelas hadis ini memberikan pesan kepada kita betapa semangatnya para sahabat untuk fastabiqul khairat. Hadirin, para sahabat pada saat itu mengatakan, saya ya Rasul, saya Rasul. Mereka mengangkat tangan mereka. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah yang Allah muliakan, seluruh para sahabat mengatakan, saya mau. Artinya saya mau berjuang dengan pedang itu. Saya mau berjuang dengan pedang tersebut. Karena pedang ini dikasih bukan untuk dikoleksi, bukan untuk jadi pajangan rumah atau pajangan dinding. Ini perang Uhud, jemaah. Di hadapan ada 3.000 pasukan yang ingin menzolimi dan ingin menghabisi mereka. Mereka nggak cari musuh pada saat itu. Mereka lagi hidup tenang di Madinah, tiba-tiba datang 3.000 pasukan. Jumlah yang tidak seimbang, 3.000 versus 1.000, walkout 300. Jadi 3.000 versus 700. Di kondisi demikian, antum ditawarin, siapa yang mau ambil senjata ini dari saya? Itu artinya antum nggak disuruh ngumpat atau disuruh pulang. Beda kalau ini kunci rumah saya, siapa yang mau jaga rumah saya? Mungkin kita harus kita daripada hadapan 3.000 orang, mendingan ambil kunci rumah lalu kita jaga di belakang. Ini enggak. Ini ada pedang, siapa yang mau ambil? Itulah pertanyaan Nabi kita SAW.
Beda ya kalau misalnya ditawarin terus yang dihadapi misalnya junior gitu loh. Nah, siapa nih mau? Siapa yang sih yang harus saya hadapi? Ya itu. Oh, junior saya, gampang. Yang dihadapi ya, anak kecil. Siapa sih? Itu tuh anak kecil. Oh, saya ayo udah kasih. Ini yang dihadapi 3.000 orang. 3.000 orang. Dengan penuh dendam. Karena orang musyrik Quraisy kalah di perang Badar. Dan misi mereka hanya satu, balas dendam. Itu kan mikir jemaah. Tapi tidak dengan para sahabat. Semua angkat tangan mengatakan, saya ya Rasul. Saya ya Rasul. Saya. Mereka tahu kemungkinan terburuknya apa. Mereka tahu resiko mengatakan saya itu seperti apa. Itu mengangkat tangan dan ucapan saya yang paling beresiko mungkin. Tapi mereka enggak mungkin. Karena mereka tahu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah, ampunan Rabb kalian, dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Dan mereka jujur ketika membaca ayat tersebut. Hadirin Allah muliakan. Tapi ternyata yang diinginkan Nabi SAW lebih dari itu. Bukan hanya menggunakan pedang tersebut untuk berjuang. Bukan sekedar mengambil pedang itu lalu digunakan menghadapi musuh, bukan. Jadi bukan sebatas mengambil senjata itu dan menggunakan berhadapan dengan musuh. Tapi yang Nabi SAW inginkan level di atas dari level-level tersebut. Level puncak. Siapa yang benar-benar siap mengambil dan menggunakan pedang ini dengan seluruh kemampuannya. Tunaikan hak pedang ini itu dibuat bukan untuk dijaga di dalam sarung pedang, bukan. Ini pedang dibuat untuk digunakan secara total bihaqqihi, maksimal secara maksimal. Bukan setengah-setengah, bukan sebatas menang, enggak, tapi bihaqqihi. Siapa yang siap ambil pedang ini dan dia gunakan secara maksimal. Secara maksimal. Itu yang ditawarkan. Dan ini pelajaran bagi kita. Seringkali kita mengambil peran
di sebuah kehidupan, tapi kita sendiri tidak tahu hak dari peran tersebut secara maksimal. Nggak tahu. Yang penting mau doang gitu. Mau nggak? Mau gitu. Siapa mau ini? Saya mau. Tapi nggak ngerti. Emangnya kalau saya dapat itu apa sih konsekuensinya? Nggak tahu dia tuh, subhanallah. Emangnya saya harus ngapain sih? Nggak tahu. Kan gitu. Nggak tahu kita tuh. Ada beberapa jumlah disampaikan. Ini ada akhwat Zain, masya Allah, cantiknya muttafaqun alaih, udah kayak Bukhari Muslim, masya Allah, luar biasa, dari kalangan terhormat segala macam. Siapa yang mau nikah? Dia ingin nikah secepat mungkin. Siapa yang siap di antara antum? Banyak jumlah kalau pikir anak gitu. Dia mau nggak sama anak? Insya Allah mau. Itu yang paling penting kan, bukan cantiknya, mau nggak sama kita gitu loh. Cantiknya kayak apapun, kalau kamu sama kita percuma. Nah, siapa di antara kita yang mikir apa hak dari wanita tersebut kalau saya mempersunting dia? Bisa nggak saya jadi suami yang maksimal? Itu kan pertanyaannya. Ini bukan asal akad, ini ada konsekuensi. Ini bukan tentang masalah punya istri lalu dibanggakan. Enggak. Ini pertanyaannya berat di akhirat. Pertanggungjawabannya berat di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya. Atau sebaliknya, sebagian akhwat atau wanita, pokoknya yang diingatkan pengen nikah aja. Ngerti gak haknya tuh apa? Siap nggak ketika memang ada yang maju, Anda berikan seluruhnya? Ketika Anda menjadi seorang istri, atau ketika Anda menjadi suami. Contoh yang lain, banyak pasangan berusaha ikut program sana dan sini untuk punya anak. Nyoba sana gagal, nyoba lagi. Emangnya nggak boleh? Bagus, tapi pertanyaannya, kalau Allah kasih anak kepada Anda bisa nggak tunaikan hak anak tersebut? Haknya bisa ditunaikan nggak? Ngerti nggak jadi orang tua? Ngerti nggak jadi ayah? Anda ngerti nggak step-stepnya? Siap nggak memperjuangkan? Dan banyak di antara kita nggak ngerti. Yang penting punya anak dulu udah. Nah, kelebihan nanti udah. Subhanallah. Kayaknya Anda jadi ajang perbanggaan. Kalau ditanya, oke, Mbak mau jadi ibu? Ya, aku pengen banget banyak. Oke, bisa jelasin ke kita nggak? Gimana sih jadi ibu yang benar? Gimana mendidik anak agar anak itu beriman dari 0 sampai 7 tahun? Lalu 7 sampai 10 tahun. Lalu terus demikian. Bingung, dia nggak ngerti apa-apa. Oh, memang ada gitu-gituannya ya Pak Ustadz ya? Subhanallah. Man ya'khudhuhu bihaqqihi. Siapa yang bisa tunaikan hak pedang ini? Masalahnya nggak sesimpel itu.
Masalahnya tidak sesimpel, oh saya mau, oh saya mau nikah, saya pengen punya anak. Ini ada sebuah jabatan lowong, mau diambil nggak? Saya mau ambil. Ngerti nggak Anda hak itu? Tahu nggak konsekuensinya kalau Anda gagal? Siap apa enggak? Maka begitu Nabi SAW meminta sebuah standar, man ya'khudhuhu bihaqqihi, itu seluruh sahabat diam, jamaah. Diam. Gak ada yang berani angkat tangan. Kalau cuma mengambil gampang. Atau bahasa kita lebih gampang. Itu aja udah susah, tapi lebih gampang. Udah saya ambil pedangnya, saya berjuang, udah selesai. Ya nanti kalau punya anak, saya akan sekolahin, dampingin. Oh enggak, bukan begitu. Siapa yang bisa ambil dengan haknya? Man ya'khudhuhu bihaqqihi. Siapa yang siap ambil dan tunaikan hak pedang tersebut? Enggak siap. Siapa yang siap nikah lalu tunaikan hak pasangan Anda? Siapa yang siap punya anak lalu tunaikan seluruh hak-hak mereka? Subhanallah. Ada orang misalnya mau nikah dengan janda, jandanya cantik tapi anaknya ada 4. Udah yang dipikir cuma maknya doang. Itu anak 4 gimana tuh? Siap nggak Anda? Begitu nikah diterlantarin, subhanallah. Ngerti nggak? Kita seringkali kan nggak mikir ke sana, jamaah. Makanya ini pelajaran benar-benar dari hadis ini. Pikirkan hak orang, pikirkan hak peran tersebut, pikirkan hak pihak lain, pikirkan hak sebuah posisi yang ada di dunia. Pikirkan hak dari kendaraan yang kita, ini benda mati loh jamaah. Ini kita belum bicara manusia. Hadis ini tentang benda mati, haknya pedang, hak si pedang. Kalau kita kembangkan, kita yang punya banyak uang, enak kita main beli mobil aja. Itu hak mobil Anda tunaikan nggak hak mobil? Pajaknya sih aku bayar terus. Emangnya cuma itu aja yang harus kita pikirkan? Beli mobil nggak pernah dipakai atau beli garasi terus, emangnya nggak ditanya sama Allah? Beli mobil untuk kepentingan sosial, pakai tuh. Untuk bantu orang, pakai tuh mobil. Itu haknya. Diriwayatkan Syalbani rahimahullah, salah satu pakar hadis di abad ini, beliau itu kalau waktu ngajar pulang pergi selalu ngajak mahasiswa secara umum ya, pokoknya pulang pergi kalau ada mahasiswa diajak ikut bareng mobil. Kenapa? Haknya. Ini mobil joknya bukan hanya satu, kan gitu. Antum punya jok berapa nih mobil? Cuman satu. Ada banyak mobil joknya. Ya udah, ikut. Ikut. Ini kan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil nggak pernah dipakai. Benar kinclong, tapi nggak pernah dipakai. Namanya nggak ditanya. Ibu-ibu punya tas, emangnya nggak ditanya sama Allah? Udah ditunaikan haknya tuh tas. Ini kan pedang, benda mati. Kalau benda mati ditanya, apalagi suami, apalagi istri, apalagi anak, apalagi posisi. Dan itu yang sering kita telantarkan. Makanya Allah mengatakan apa dalam surat Al-Ahzab ayat 72,
ketika Allah menjelaskan Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kita tawarkan amanat kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung, semuanya enggan. Mereka khawatir nggak bisa menunaikan hak amanat tersebut. Wa hamalaha al-insan. Lalu dipukullah amar itu oleh manusia. Ditawarkan Nabi Adam ambil, sebagaimana kalau kita baca tafsir tersebut. Tapi yang jadi masalah jemaah, banyak di antara kita anak cucu Nabi Adam nih zoluman jahula, zolim dan nggak ngerti. Zolim nggak ngerti, Nabi Adam yang ngerti, kita nggak ngerti. Pokoknya mau-mau aja. Ngelihat hal itu dari satu sisi aja yang enak gitu loh. Yang enak, punya anak kan enak Pak Ustadz, lucu gitu Pak Ustadz, aku bisa belanjain, aku bisa dandanin dari ubun-ubun sampai jempolnya, aku bisa buat pinky gitu loh. Ya Allah, sampai berapa lama tuh anak perempuan dibuat pinky begitu? Jadi kok mikirnya aku simple banget ya, enak banget mikirnya. Nanti aku ganti wallpaper kamarnya tuh Pak Ustadz, jadi pinky semua. Udah selesai. Gak ada pikiran gimana nih anak jadi wanita soleha. Nanti kalau dia nikah jadi istri soleha. Gimana nih anak jadi ibu. Kan cita-cita kita terhadap anak kita kan bukan jadi Miss Pinky. Cita-cita aku jadi Miss Pinky in the world. Itu kan gak lucu jamaah sekalian. Pokoknya kita tuh sederhana banget mikirnya kadang-kadang. Kenapa nikah? Kan enak Pak Ustadz. Pagi-pagi ada yang buatin kopi. Ya kalau cuma kopi, saya bawa barista aja. Kenapa nikah? Bawa barista suruh kerja di rumah. Oh itu lebih zen biasanya. Lebih enak. Jadi kalau nikah pikirnya, bisa buat kopi Pak Ustadz. Enak kan? Aduh Masya Allah nih. Setelah nikah 1 bulan, gimana nikah? Wah nikah zen. Masya Allah. Nikah tuh Masya Allah. Pagi kopi. Siang kopi. Ya antum buka kedai kopi aja. Kenapa harus nikah? Kalau parameternya kopi. Mbak gimana abis nikah? Rasanya gimana? Aduh sekarang Masya Allah setelah nikah ada yang nganter aku ke kajian. Loh kenapa gak saya antar jemput aja? Kalau cuma berpikir itu bagus ya, tidak ada maksud sama sekali. Tapi kan haknya kita ngerti nggak, itu poinnya. Kita tuh mau-mau aja, itu zoluman jahula. Manusia banyak kita tuh zolim dan nggak ngerti, jahula nggak ngerti. Jangankan ngertiin orang, ngertiin peran kita aja nggak bisa. Kita belum bicara sampai ngertiin orang ya. Kalian tuh harus punya pengertian kepada lingkungan, harus pinter baca lingkungan. Jangankan baca lingkungan, baca peran sendiri aja nggak ngerti. Tapi beda dengan para sahabat. Lihat hadis ini. Begitu Nabi katakan, man ya'khudhu bihaqqihi, siapa yang siap mengambil pedang ini dan tunaikan haknya, semua diam. Karena mereka ngerti. Sahabat kan berilmu, tahu. Ini nggak mudah. Ini nggak simpel. Di saat semua diam itulah suara Abu Dujana memecahkan keheningan. Saya Rasul. Saya Rasul. Dan benar, Abu Dujana itu luar biasa hadirin. Ditunaikan haknya. Ditunaikan haknya. Dijelaskan oleh para ulama, Abu Dujana itu sudah dikenal oleh para sahabat pada zaman itu
annahu sayuqatil hatta al-maut. Itu kalau turun, yang ada di benaknya hanya tewas, itu aja. Hanya tewas. Hanya syahid. Itu nggak ada opsi lain. Kalau udah turun ke kancah, nggak ada opsi lain, tewas. Dalam sebuah riwayat, Zubair bin Awam pernah memberikan testimoni, kata beliau, wajadtu fi nafsihi nasa'altu Rasulullah SAW as-sayfa famana'ani wa'atahu Abu Dujana. Aku punya perasaan nggak nyaman. Kalau bahasa kita baper sekarang. Pada saat itu, kapan? Pada saat saya meminta Nabi SAW untuk berikan pedang ke saya. Kasih pedangnya ke saya. Zubair ingin. Tapi Nabi nggak kasih itu ke saya. Justru Nabi kasih ke Abu Dujana. Tapi Nabi kasih ke Abu Dujana, nggak kasih ke saya. Pada saat itu ada perasaan nggak nyaman. Ada, kalau bahasa kita, ada bapernya. Maka aku berkata kepada diriku, ana ibnu Sofia amma. Saya ini anaknya Sofia, tantenya Nabi. Ini kan kita masih saudara. Kenapa kasih ke orang lain? Dan Abu Dujana kan Ansori, dari Ansor. Zubair Quraisy. Jadi kata saya, kok kasih Abu Dujana? Kan yang saudaraan kita. Wa min Quraisy, kan kita sayang dari Quraisy. Kenapa dikasih ke dia? Hadirin Allah muliakan. Tapi singkat cerita, riwayat itu panjang, tapi kata Zubair, falamma ra'a Zubair afaila Abi Dujana fil musyrikin. Tapi setelah Zubair bin Awam melihat langsung bagaimana Abu Dujana di kancah pertempuran, beliau langsung mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa yang lebih berhak terhadap pedang tersebut. Allahu Akbar. Ya saya tahu sih. Artinya bahasa kita, sekarang saya tahu apa alasannya. Kenapa Abu Dujana yang mendapatkan pedang itu. Luar biasa. Nggak salah hadirin. Kenapa dia? Kadang-kadang kan kita bilang, kenapa sih dia yang dapat itu? Kenapa bukan saya? Tenang dulu ya, Pak. Ketika Allah takdirkan dia yang dapat, ada sesuatu pastinya. Dan belum tentu kita tahu pada saat itu. Belum tentu kita tahu pada saat itu. Tapi yakinlah, Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah nggak mungkin salah kasih sesuatu. Abu Dujana ini luar biasa. Makanya itu tadi kata sebagian orang, Abu Dujana kalau turun nggak ada opsi lain. Kan itu, sebagian orang tuh kalau turun berjuang menang, insya Allah. Ini enggak, tewas gitu pikir. Makanya hadirin Allah mulia, beliau kan wafat di hari Yamamah kan. Dan pada saat itu beliau lemparkan diri beliau ke sebuah hadiqah. Itu resikonya minta ampun. Dan beliau masuk ke dalam, bahasa kita, beliau masuk ke area yang paling berbahaya pada saat itu. Di hari Yamamah. Nama areanya aja Hadiqatul Maut, kebun kematian. Bayangkan, itu area paling bahaya, area yang paling beresiko, namanya kebun kematian. Itu beliau dengan sengaja lemparkan diri beliau ke sana. Fankasara rijluhu, pas landing kaki beliau patah. Tapi itu tidak menurunkan semangat beliau. Beliau berjuang dengan satu kaki sampai beliau syahid di situ. Bayangkan,
Udah, ini area paling parah yang orang mah kita udah jangan kesana, jangan kesana. Beliau lemparkan diri beliau ke sana. Kaki beliau patah. Lalu beliau wafat di sana. Jadi beliau wafat bukan di perang Uhud. Perang Uhud, Masya Allah. Di perang Hunain, beliau banyak luka-luka di perang Hunain. Hadirin yang Allah muliakan. Hadits ini memberikan pelajaran sekali lagi untuk bersegera dan total dalam menghadapi konsekuensi dari keputusan kita. Total dalam memberikan hak pihak lain. Dan yang pertama kali hak Allah, jamaah. Setelah hak Allah, hak Rasulullah SAW. Hak orang tua, jamaah. Hak orang tua. Total. Sama orang tua tuh jangan hitung-hitungan. Oh, mereka nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Kita hitung-hitungan terus sama orang tua. Subhanallah. Mereka pertaruhkan nyawa untuk kita, jamaah. Ibu kita tuh nyawa ngelahirin kita. Kita fulus saja mikir ngasih dia, kasih beliau. Penuhi hak orang tua itu maksimal. Makanya sebagian ulama klasik dulu, salah satu ulama klasik, itu harga korma lagi luar biasa mahalnya. Kalau nggak salah pada saat itu, kalau bahasa kita 1 kilo tuh puluhan juta. Tuh bayangin, korma tuh anggap aja 1 kilo puluhan juta. Siapa yang mau beli? Puluhan juta. Kita aja korma aja 200.000 mikir. Beliau beli. Orang pada bingung. Anda nggak mikir apa ini korma lagi mahal banget? Kata beliau, iya saya tahu. Kenapa beli? Tunggu dulu. Tunggu stok banyak, harga turun nanti. Ini sekarang luar biasa mahalnya. Enggak, saya mau beli sekarang. Kenapa sih ngotot banget? Karena ibu saya pengennya sekarang. Dan saya punya uang, saya beli. Ibu saya maunya sekarang, bukan minggu depan. Ibu saya maunya sekarang, bukan bulan depan. Ibu saya mau sekarang. Saya ada uang, saya beli. Itu jemaah. Kita yang nikah, hak istri, teman-teman, hak istri, tunaikan hak istri total, kasih istri kita yang terbaik. Dan terbaik bukan terbaik sesuai hawa nafsu istri kita, terbaik untuk akhirat mereka, terbaik kedudukan mereka di sisi Allah, gitu. Dan semua kurahkan untuk itu. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri dan anak-anak, dan aku yang paling baik dengan istriku. Kita yang istri, tunaikan hak suami. Kita yang orang tua, hak anak itu all out sama anak. Dan semuanya. Jadi bukan hanya bersegera. Kenapa terjadi keheningan? Karena para sahabat berpikir, bisa nggak saya tunaikan hak ini pedang? Total. Jadi bersegera, lalu total dalam memberikan hak yang menjadi konsekuensi dari keputusan kita. Gitu. Jadi bersegera, lalu totalitas maksimal dalam memenuhi hak hal tersebut yang merupakan konsekuensi dari pilihan kita, konsekuensi dari keputusan kita. Hari ini ada banyak pasangan berpikir, gimana kalau aku cerai aja? Gimana aku cerai? Padahal nggak ada maksimalnya berjuang. Mana ada maksimal berjuang? Kecuali memang 1-2 orang.
Dikit-dikit udah cerai nih. Udah anda, istri anda nggak bisa diatur Pak Ustadz. Istri anda nggak bisa diatur atau anda nggak bisa ngatur? Nggak, kalau anda bisa ngatur, udah maksimal atau belum? Udah maksimal atau belum? Ini yang perlu kita camkan. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat. Abu Dujana jemaah, luar biasa. Dan beliau komit dengan setiap kata yang beliau sampaikan. Beliau tunaikan hak pedang tersebut. Minta pertolongan kepada Allah pada saat kita diberikan peran dan amanat. Minta pertolongan kepada Allah ketika kita diberikan sebuah tugas atau mengambil sebuah tugas, atau kita mengajukan diri untuk sebuah tanggung jawab besar. Anda mengajukan diri, maka Anda harus keluarkan semua yang Anda punya untuk hal tersebut. Itulah Abu Dujana. Kalau turun ke medan perjuangan, gak ada opsi di matanya kecuali tewas di jalan tersebut. Makanya Zubair sampai bilang, saya ngerti sekarang kenapa Allah dan Rasul milih beliau. Subhanallah. Terima kasih banyak. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.